Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergi haji ke kota Mekah. Jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita mendengarkan Mauidhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadzah Astri Ivo, dan mohon berkenan untuk menutup dengan doa. Kepada Bunda Astri Ivo kami persilakan. Jazakallahu khairan. Saya nanti nggak tutup dengan doa karena ada imam-imam di sini. Nanti harus para imam karena kita ini makmum ya. Kecuali kalau cuma ibu-ibu aja boleh, tapi kalau ada imamnya mesti imam yang mendoakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai para ulama, para ustadz, para ustazah, asatizah, para murabi, para murabiyah, ayah-ayah, bunda-bunda, salih-salihah, yang semua insya Allah kita disayang sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amal ba'du. Ar-Rahman alamal Qur'an, khalaqal insan alamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curah-curahkan yang tidak mungkin sanggup kita menghitungnya. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang kita nggak bisa beli dengan dunia sama isinya. Nikmat apa, Pak? Nikmat iman. Karena banyak orang diberikan nikmat sehat, tapi nikmat sehatnya dipakai maksiat. Kalau maling sehat nggak maling? Sehat. Kalau Zionis laknatullah itu sehat-sehat ya Bu ya? Iya, tapi nggak punya iman. Jadi iman ini mewah sekali, termahal. Iman ini bukannya sekedar yakin. Iman itu bukan sekedar percaya, karena iblis itu sangat percaya sama Allah. Iblis itu sangat yakin sama Allah. 4.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, kerjaannya sujud. Bukan di masjid, di surga. Hafal Quran, hafal hadis, tapi nggak tahu apa yang Allah mau. Jadi iman, kita belajar cari tahu apa yang Allah mau. Karena ibadah itu bukan yang kita mau. Yang kita mau jam 3 pagi enakan tidur atau bangun, Bu? Tidur. Tapi kenapa kita bangun? Karena kita punya iman. Kita tahu Allah turun ke langit bumi melihat mana orang-orang yang sedang meminta kepadaku, aku beri. Mana orang-orang yang meminta ampunan, aku ampuni. Maka iman ini harus belajar. Sebab itu Allah perintahkan kepada kita pertama apa, Bu? Allah pertama kali memerintahkan kepada kita apa, Bu? Sebelum sholat? Belajar. Iqra itu bukan hanya bacalah. Iqra itu membaca dan dapat ilmu. Kalau cuman bacalah namanya tadarus, dapat pahalanya. Tapi manusia itu pendosa. Kullu bani Adam khoto'. Anak cucu Adam itu tempatnya salah, banyak hilafnya. Tapi wa khairu khoto', yang terbaik dari yang suka hilaf dan banyak salah itu at-tawabin, orang yang bertaubat. Karena iblis itu makhluk yang dilaknat. Kenapa? Karena putus asa dari rahmat Allah, nggak mau taubat, nggak mau minta maaf. Jadi setinggi apapun ilmu kita, kalau tidak ditolong sama Allah, sulit kita amalkan. Makanya kalau kita lihat koruptor, ya bahkan yang ada di Departemen Agama itu tersangka korupsi, bukan nggak punya ilmu, tapi nggak yakin, nggak tahu apa yang Allah mau. Jadi yang Allah mau kita itu sami'na wa ata'na. Kita ini ibu, kita ini hambanya Allah, bukan istrinya Pak Camat.
bukan istrinya bos. Kita ini hamba Allah. Jadi perempuan yang dirindu surga itu, perempuan yang Allah mau, itu perempuan yang tangguh. Dia punya kewajiban sebagai hamba Allah yang seluruh aktivitas kehidupannya itu dalam rangka mencari ridha Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Dan ibadah kepada Allah bukan hanya di atas masjid, bukan di atas sajadah saja, bukan di dalam masjid saja. Tapi ibadah kepada Allah itu kemana kaki kita melangkah, mulai dari kita bangun sampai kita tidur, sampai kita bangun, sampai kita bertemu dengan Allah. Itu semuanya ibadah. Tidur ibadah nggak Bu? Ibadah kalau pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, langsung tidur, ya nggak jadi ibadah. Tapi kalau orang-orang beriman itu dia tahu sebelum tidur dia berwudu, dia mensucikan diri, dia beristighfar, dia bertaubat, dia mendapat ampunan sebelum tidur karena tidak ada yang tahu dia bangun atau tidak besok pagi. Sebelum tidur dia dapat pahala khatam Quran, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dia baca surah Al-Muluk. Kalau nggak hafal, boleh dibuka Qur'annya. Karena surah Al-Muluk ini disunahkan agar kita mampu menerangi alam barzah kita nanti yang sebentar lagi kita datangi. Makanya harus dengan persiapan. Dan Allah ingatkan kepada kita hendaknya setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Itu bukan hanya di akhirat saja, mulai dari sekarang, di sini, sekarang, di sini, nanti, dan di sana nanti. Itu persiapan kita. Pertama, perempuan itu punya kewajiban sebagai hamba Allah. Kemudian dia punya kewajiban sebagai anak yang tidak terhapus kewajibannya berbakti walaupun haknya sudah diberikan oleh ayahnya kepada suaminya. Jadi kita ini hak suami kita, tapi tidak menghalangi kita untuk berbakti kepada orang tua. Itu kewajiban. Pun kalau orang tua kita sudah wafat. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Pertama, mendoakan. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani zakira. Kita doakan kita mampu, ketika kita mampu kita bayarkan hutang-hutangnya. Itu bakti kita kepada orang tua. Ketiga, badalkan haji, badalkan umroh, itu ibadah kita kepada orang tua. Ya, berikan hadiah, nggak bisa kita berikan mukena baru, nggak bisa kita belikan sarung baru, tapi kita berikan apa? Sedekah atas nama orang tua kita. Kita sebutkan binnya, besok bintinya, karena kan setiap hari ada malaikat, setiap subuh ada malaikat, 2 malaikat datang kepada kita. Yang pertama mendoakan orang yang bersedekah. Setiap pagi ditunggu sampai asar itu. Yang kedua melaknat orang yang bakhil. Karena harta itu bukan milik kita. Dan tabiat manusia itu dia cinta sekali dengan harta. Ketiga, kewajiban kita sebagai istri. Sebagai istri yang Allah mau itu yang hafizat, yang salehat, yang hafizat, yang qanitat. Di dalam surat An-Nisa Allah gambarkan perempuan yang dirindu surga adalah perempuan yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia salehat, dia qanitat, dia taat kepada suaminya selama tidak melanggar hukum-hukum syariat. Sami'na wa ata'na, kepada suami. Dan redaksi hadisnya enggak suami seperti gimana dulu, enggak ada itu hadis seperti itu. Hatta laki-laki suami seperti Fir'aun sekalipun yang sangat zalim, tapi tidak menghalangi Ummu Asiyah binti Muzahim mendapat istananya di surga. Sangat zalim, paling zalim, mengaku dirinya Tuhan, ya, menyiksa istrinya. Tapi tidak menghalangi Asiyah binti Muzahim mendapat istana di surga. Karena kalau perempuan masuk surga itu
Senangnya dapat istana. Kalau laki-laki masuk surga senangnya dapat apa Pak? Bidadari. Tahu aja Ibu. Makanya harus jadi bidadari di rumah. Ya Bu ya? Bu, di rumah cantik-cantik begini enggak Pak? Hah? Kalau nggak tahu ya di sini, kalau di sana jauh banget. Itu kalau pergi ngaji cantik kayak ratu, giliran di rumah kayak babu. Di sini enggak ya Bu ya? Ibu cantik kan di rumah Bu? Kalau sama ya piye, katanya mau jadi perempuan yang Allah mau. Yang Allah mau tuh yang dirindu surga. Bukannya dia merindukan surga, tapi surga rindu kepada dia. Masya Allah. Jadi perempuan yang solehat. Dia punya ilmu, dia tangguh, dia nggak bergantung kepada makhluk, dia nggak bergantung kepada suaminya, nggak bergantung kepada anak-anaknya, bahkan tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Walaupun dia profesor doktor, punya kemampuan mandiri secara ekonomi, tapi dia tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Tidak seperti Haman, tidak seperti Korun. Haman itu Bu, manusia yang paling cerdas yang hidup di zaman Nabi Musa. Ya, Korun itu manusia paling kaya yang hidup di zaman Nabi Musa, yang saking kayanya itu kunci berankasnya itu mesti digotong sama 3 orang Ibu. Bayangkan, itu baru kuncinya doang. Tapi dia bilang apa? Oh, saya kan hebat, saya kaya begini karena saya pintar, karena saya rajin. Dia kufur nikmat Tuhannya, maka Allah benamkan beserta hartanya. Makanya kalau sekarang Ibu ketemu harta namanya harta karun. Itu nama orang itu Ibu. Ya, puluhan ribu tahun yang lalu ada laki-laki yang sangat kaya, tapi dia bergantung kepada dirinya sendiri. Dia lupa akan kemuliaan Rabb-Nya yang memberikan kebaikan. Jadi perempuan yang di surga itu perempuan yang dia beribadah sesuai yang Allah mau. Bukan mentang-mentang dia cerdas terus dia bisa membuang hukum-hukum Allah. Ada, saya pernah ketemu profesor doktor yang dia berani menghapus hukum Allah. Katanya poligami udah nggak aktual lagi, hapus aja. Walaupun saya nggak berharap di poligami, tapi siapa kita bisa mengatur-ngatur hukumnya Allah? Kita sami'na wa ata'na. Dan Allah tidak berikan kita ujian di luar kemampuan kita. Kalau itu kita tidak mampu ya tidak Allah berikan ujian. Allah Al-Wadud, Maha mencintai kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak pernah kasih kita ujian di luar kemampuan kita. Di sini ada nggak yang punya masalah? Apa semuanya punya masalah ya? Kelihatan dari tampang-tampangnya sih penuh masalah ya. Termasuk yang bicara. Tapi kenapa kita tersenyum? Karena kita tahu masalah kita itu ada jalan keluarnya. Ada. Allah sudah siapkan. Wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja. Orang bertakwa itu Allah siapkan solusinya. Allah berikan jalan keluarnya. Kalau kita mau jadi manusia bertakwa, jangan sekali-sekali bilang kita ini kan laki-laki biasa, kita ini kan perempuan biasa. Kalau kita perempuan biasa, kita nggak bakalan masuk surga. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang diizinkan Allah masuk ke surganya kelak. Dan kita semua punya kesempatan yang sama. Bukan hanya orang Semarang, bukannya orang Jakarta, bukannya para nabi, bukannya para rasul. Siapa yang sungguh-sungguh meyakini dan mengamalkan ciri-ciri orang bertakwa, dialah penduduk surga. Jadi nggak bisa dilihat dari berapa banyaknya tahajud kita, berapa seringnya kita ke tanah suci, atau berapa tingginya ilmu kita. Ilmu yang tinggi kalau tidak ditolong sama Allah nggak bisa diamalkan. Banyak orang yang sudah tahu la targhab wa lakal jannah, sudah banyak yang hafal hadis ini. Jangan marah, tempatmu di surga. Tapi berapa banyak orang yang kepengen masuk surga, tahu hadis ini, kerjaannya kepengen marah. Artinya apa? Ilmunya nggak bermanfaat.
Cuman sekedar wawasan, sekedar gelar. Padahal gelar dan wawasan itu penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu suami kita itu senangnya bidadari, maka jadilah bidadari di rumah. Perempuan itu yang bawa masuk surga keluarganya sebelum masuk surga. Baiti Jannati. Jadi Baiti Jannah itu sekeping surga yang ada di muka bumi. Ya, Baiti Jannah itu tuh bukan rumah yang seluas masjid ini, tapi rumah yang mampu memberikan kelapangan hati bagi semua penghuninya. Semua penghuninya diterima, nggak ada yang dizolimi, nggak ada yang digibahi, nggak ada yang dijuliti. Ya, ada perempuan tuh kalau ngomong sama Pak RT, sama temannya baik gitu, Pak RT Kim kumaha piye kabare ape gitu. Terutama suaminya itu pulangnya berapa? Makan di rumah enggak? Bisa nggak jemput si kakak pulang sekolah? Nggak pakai salam, nggak ada doa gitu. Padahal ngaji, seminggu 17 kali itu ngaji. Sampai-sampai suaminya nanya, kamu nih ngaji di mana sih? Makin ngaji kok makin galak. Bukan jadi bidadari. Kan ilmu itu bermanfaat kalau kita amalkan. Perempuan menjadi istri dan ibu yang Allah mau adalah perempuan yang kalau dipandang itu menyejukkan hati. Coba nanti pulang lihat suami kita, kalau ngeliat muka kita assalamualaikum, terus kalau lihat muka kita tuh seneng apa stres? Seneng ya Bu ya? Waalaikumsalam, Masya Allah Umi, ketemu Umi yang tadinya berat di kantor, di ladang, di pasar itu berat. Begitu lihat muka Uminya, lega. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, ya selimuti aku, ngelihat istrinya tenang. Nggak ditanya tuh, Pak kenapa Pak? Ada apa? Anak apa tuh? Anak apa? Ada apa? Nggak nanya-nanya gitu. Tenang gitu. Nanti kalau suaminya mau ngomong ya diterima. Itu istri yang Allah mau. Kalau dipandang tuh menyejukkan hati. Perempuan, istri, kalau dia pandai menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Bedanya apa Bu? Perintahnya bukan if'alu sholu, bukan kerjakan sholat, tetapi wa'akimi sholu. Tegakkan sholat. Sholat itu tegak kalau sebelum sholat kita menuntut ilmu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa akimi sholat. Jadi utlu ma uhiya ilaika minal kitabi, pelajari dulu peraturan-peraturan hidup. Kitabi yang bermakna juga dari kata kataba, artinya peraturan-peraturan hidup. Kita hidup diatur nggak Bu? Hidup diatur nggak? Tidur diatur? Pakai baju diatur nggak? Boleh nggak you can see my ketek? Boleh nggak? Nggak boleh, karena ya kalau di kamar boleh. Karena ini bukan badan saya. Ini cuman hak guna pakai, bukan hak milik. Makanya diatur sama pemiliknya. Mata, tundukkan. Lisan, ngomong yang baik. Enggak bisa, lagi emosi, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqut khairan aw liyasmut. Siapa yang sungguh-sungguh iman kepada Allah, bukan pura-pura beriman. Orang yang pura-pura beriman, lisannya aja cuman bilang Tuhannya Allah, tapi yang diikuti bukan Allah. Mungkin hobinya. Ada orang bisa nonton bola sampai pagi, nonton drakor sampai 2 hari, tapi suruh qiyamul lail sulit. Itu ilahnya itu hobi, bukan Allah. Ada lagi yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya. Dia ngikutin maunya dia aja. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya?
Disuruh ngomong yang baik, lah ngomongnya tinggi. Disuruh jadi imam, gak mau memberikan nafkah batin, pendidikan, kesehatan, keamanan. Karena nafkah bukan hanya nafkah lahir. Gak mau jadi kepala sekolah, karena kita ini perempuan madrasah, al-ummu madrasatul ula, wal abu mudiruha. Kalau kita ini bangunan sekolah, maka para ayah itu kepala sekolahnya yang memberikan garis besar haluan keluarga, dan kita samina wa ata'na selama tidak melanggar hukum syariat. Jadi para ayah yang harus membangunkan anak-anaknya bangun pada waktu pagi hari. Kenapa? Karena agar memiliki mental yang kuat. Sosok pahlawan, my daddy is my hero. Ayahku adalah pahlawanku. Karena ayahku bekerjanya di luar rumah, pergi ke ladang, pergi ke pasar, pergi ke kantor. Nanti ketemunya lagi pas lagi sudah gelap, perginya masih gelap, pulangnya udah gelap. Tapi jangan jadi ayah awak gelap. Jadi apa? Jadi kepala sekolah. Begitu juga anak-anak perempuannya. Anak-anak perempuan yang dibangunkan ayahnya untuk subuhan, itu dia punya cinta pertama. My daddy is my first love. Cinta pertamanya itu ayahnya. Makanya gak gampang dicolek-colek orang. Kenapa? Ada sosok laki-laki yang mencintai aku di rumah, yang dia menjagaku. Kalau kau sentuh diriku, dia siap memberikan nyawanya untukku. Itu punya kondisi psikologis yang sangat kuat. Makanya gak gampang diajak maksiat. Itu tugas ayah. Jadi memberikan nafkah lahir, batin, pendidikan, keamanan, ya, kesehatan, kedamaian. Karena disyariatkannya pernikahan itu untuk apa? Litaskunu ilaiha, semua supaya merasa damai, merasa tenang. Nah, perempuan yang menjadi istri dan ibu yang Allah mau, dia yang salihat, tapi juga qanitat. Dia mampu menegakkan sholat. Dia bukan hanya menggugurkan kewajiban, dia belajar tentang sholatnya. Dia cari tahu apa yang dia baca, karena Quran ini harus ditadaburi, dimengerti. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi latadzakkara ulul albab. Karena Quran yang penuh berkah yang diturunkan supaya kita mau memikirkan, kita mau menghayati ayat-ayatnya, supaya kita menjadi ulil albab, orang yang mendalam berfikirnya. Orang baca Quran tapi dia nggak mengerti apa yang dia ucapkan, sama seperti orang mabuk dia. Dia ngomong tapi dia nggak ngerti. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, hanya Engkau satu-satunya tempat kami menyembah, dan hanya Engkau satu-satunya tempat kami minta pertolongan. Tapi pada kenyataannya kalau punya masalah perginya ke orang nggak pinter dan ke orang nggak normal. Mabuk. Nggak mau menerjemahkan, membaca terjemahan Al-Quran. Di sini siapa yang sudah khatam terjemahan Quran? Ayo ngacung, jangan malu-malu. Siapa yang sudah khatam terjemahan Quran? Ada ibu? Bu? Bu? Belum? Habis ini baca ya Bu ya. Saya kasih tips. Ibu beli Quran yang 1 juz 1 buku. Kalau baca terjemahan 30 juz itu berat Ibu. Dan jangan lupa, selain kita punya hawa nafsu, ada iblis yang menggoda kita, bikin kita was-was. Ya, bikin kita ragu, aduh soleha banget sih, udah pulang ngaji, udah deh cukup deh, gak usah banyak-banyak. Ingat Bu ya, Ibu tahu nggak langkah-langkah iblis? Nih Bapak juga harus tahu nih, langkah-langkah iblis namanya apa? JA, JB, JI, ada yang tahu nggak tuh? JA apa JA? Jangan amalin. Pertama sebelum JA, JT. Jangan tahu. Karena kalau tahu pasti kita amalin. Coba, kalau kita tahu setiap pagi ada 2
rakaat sholat sunnah yang kita tunaikan, siapa yang sholat sunnah fajar 2 rakaat, dia dapat emas sebanyak gunung Uhud. Masya Allah, setiap hari. Kaya itu bukan angka ibu, kaya itu rasa. Ada orang korupsi 11 T tetap miskin. 11 T. Kenapa? Karena nggak cukup. Anak cucu Adam itu dia punya 2 lembah emas. Ibu punya 2 gram emas, senang nggak bu? 2 gram. Ini 2 lembah. Manusia tuh kita kalau punya 2 lembah emas pengen yang ketiga. Itu nggak cukup, nggak berkah. Jadi harus belajar apa yang kita ucapkan. Jadi perempuan, ibu, istri yang dia mampu menegakkan sholat, dia mampu berpuasa di bulan Ramadan, dia bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan hati dari keluh kesah, nggak suuzon. Aku nggak mau lagi ngaji di situ lagi. Kenapa? Itu ibu-ibunya saya dada-dada nggak dibales. Padahal ternyata ibunya nggak pakai kacamata, nggak kelihatan. Faktor U. Ya itu Bunda Asri nggak mau deh. Kenapa? Nggak boleh dipegang. Ternyata lehernya ada cedera. Oh, ibu-ibu itu kan kalau megang kan saking sayangnya kenceng gitu kan. Oh itu cedera sih, ini saya malah takut. Menahan hati dari suuzon. Menahan lisan, bukan dari nggak makan nggak minum, tapi dari kata-kata yang buruk. Juniper, tahu juniper bu? Julid, nyinyir, baper. Itu perempuan itu mulutnya itu suka melaknat. Itu 2 dosa besar perempuan itu. Maka ketika sholat Id, setelah khutbah Rasulullah SAW itu datang kepada perempuan, wahai Nisa, banyak-banyak sedekah, perbanyak sedekah. Kenapa? Karena aku melihat banyak dari penghuni neraka itu adalah perempuan. Di sini paling banyak perempuan daripada laki-laki. Apa dosa besarnya? Mulutnya suka melaknat. Maka hati-hati jaga lisan kita. Dan kedua, suka melupakan kebaikan suaminya. Bapak tuh nggak pernah nolongin saya, padahal baru hari itu doang. Bapak tuh nggak ngertiin saya, nggak pernah ngerti aku, padahal cuma bulan itu doang, bulan lalunya ngerti. Udah hilang tuh kebaikan suaminya. Itu 2 dosa besar yang membuat perempuan masuk ke dalam neraka terbanyak. Tapi kalau dia mampu menegakkan sholat, dia mampu berpuasa di bulan Ramadan, nggak disebut puasa sunnah. Ini hari ini yang nggak puasa Ayyamul Bid, ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 Rabiul Akhir. Jadi setiap tanggal 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bid. Masya Allah. Yang hari ini nggak puasa pasti lagi ada uzur ya. Lagi ada mungkin nggak sehat kali ya. Atau lagi safar. Karena kalau datang ke kajian menjadi istri dan ibu yang Allah mau, pasti dia menghidupkan sunnah. Pasti. Kenapa? Karena gak cukup dengan amin. Harus ada amal. Allah sukanya kita sebulan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah, bukan bulan Oktober. Karena kita ibadahnya sesuai dengan perhitungan bulan, bukan perhitungan matahari. Kalau masih itu dihitung berdasarkan matahari. Kalau kita semua ibadahnya dihitung berdasarkan hilal. Jadi ibu harus tahu kalender bulan-bulan Hijriah. Kan kita kan puasa bukan di bulan Oktober, di bulan Ramadan, iya kan bu? Kan haji kan bukan di bulan Februari, kan bulan Zulhijjah. Kalau kita nggak tahu bulan-bulan Hijriah terus gimana? Mau jadi perempuan yang Allah mau? Lah kita aja nggak tahu apa yang Allah mau. Jadi minta pertolongan Allah agar kita mampu menjadi istri yang dia menegakkan sholat. Dalam hadis ini nggak disebut juga sholat-sholat sunnah, sholat rawatibnya, sholat tarawehnya, sholat witirnya. Tapi perempuan istri dia mampu menegakkan sholat, bukan menggugurkan kewajiban.
Dia berpuasa di bulan Ramadan dan dia menjaga kesuciannya, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga harta suaminya. Dan ketika wafat suaminya ridho, maka dia boleh masuk surga lewat pintu mana yang dia suka. Masya Allah. Sebenarnya kita diberikan kesempatan jauh lebih mudah dengan pertolongan Allah untuk menjadi perempuan yang boleh memasuki surga lewat pintu mana yang kita suka, lewat pintu sholat, lewat pintu jihad, lewat pintu sedekah, lewat pintu yang lainnya. Ada 8 pintu surga yang Allah siapkan untuk kita. Ada Ar-Rayyan, Ahlul Saum. Maka yang hari ini belum saum, besok tanggal 14. Jadi saumnya 14, 15, 16. Boleh. Yang penting sahur, bangun, ketika tahajud tuh niatkan untuk sahur. Kenapa? Ini waktu yang paling istimewa. Waktu sahar. Sahur itu bukan makan sahur ya Bu. Sahur itu waktu seperti duha. Sahur itu waktu yang istimewa. Ya, kemudian jadi ibu. Kalau udah jadi istri dipandang menyenangkan, jadi bidadari, ya. Terus bisa bawa keluarganya masuk surga sebelum masuk surga, yaitu rumahnya, baiti janati, dia jadi bidadari, dia mandi. Ibu mandi ya Bu? Bu, mandi ya, jangan nggak mandi, mentang-mentang nggak kemana-mana, kan nggak kemana-mana Bu, itu kan ada suami di rumah, mandi ya, nyisir ya Bu ya, nyisir, jangan mentang-mentang pakai jilbab, rambutnya pitak, ya nyisir wangi ya Bu. Ngomongnya tuh lemah lembut, karena keluarga kita paling berhak mendapat cintanya kita, perhatian kita, bukan orang lain, anak-anak kita. Nah, jadi ibu itu madrasah, dia punya ilmu, tahu kurikulumnya. Ibu udah tahu belum kurikulum mendidik anak? Belum? Makanya mulai sekarang baca terjemahan Al-Quran. Di surat Luqman itu ada langkah-langkahnya kita mendidik anak. Gaya ngomongnya dikasih tahu sama Allah. Ngomongnya tuh nggak sebutin nama, ngomongnya dengan penuh cinta. Ya bunaya la tusrik billah, itu tahu. Itu kurikulum kita mendidik anak. Langkah-langkahnya, pertama yang harus kita mampu apa Bu? Sebagai orang tua kita harus mampu apa Bu? Mampu bersyukur. Bersyukur Allah berikan kita kepercayaan, amanah. Banyak orang Ibu, puluhan tahun, ponakan saya tuh Bu udah 10 tahun berobat ke negeri jiran, negeri nggak jiran, negeri-negerian, semua udah berobat, sampai sekarang Allah belum berikan kepercayaan. Kita, Masya Allah, anak 3, 5, 2, 7, mana syukurnya? Selalu menyebut Alhamdulillah pakai tapi, Alhamdulillah tapi gitu. Alhamdulillah anak kita udah sholat, tapi ada tapinya, itu nggak syukur. Pakai si, Alhamdulillah si gitu. Alhamdulillah anak kita sholat. Anak kita itu belum sesoleha kita sekarang. Lagian kan waktu kita dulu masih kuliah emang udah sesoleha seperti ini Bu. Kan kita baru-baru aja soleha kan Bu. Ya kan, dulu waktu kuliah, waktu SMA emang udah sesoleha sekarang? Belum kan Bu? Terus kita minta anak kita sekarang solehnya kayak seperti kita, ya stres. Beri waktu anak-anak kita itu berproses. Jadi anak-anak yang saleh, karena tidak ada satupun anak lahir dalam keadaan bodoh, nggak ada. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, semua lahir dalam keadaan fitrah, siap untuk taat. Nanti orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bukan anaknya yang bandel, tapi orang tuanya nggak punya ilmu. Dan nggak minta pertolongan Allah. Maunya apa? Mau cepat soleha, cepat khatam, cepat pinter. Rasulullah SAW bersama para sahabat 23 tahun. 23 tahun itu Quran diajarkan. Kita pengen 3 tahun khatam. Kita pengen 2 tahun jadi hafizoh. Beri waktu. Ada yang 2 tahun, tapi ada yang 20 tahun. Terus masalah buat lo. Karena Allah berikan kepada kita bukan hasilnya,
Allah berikan kita pahala prosesnya, membersamai, mendidik, menjadi teladan, qudwah hasanah. Karena anak-anak kita bukan pendengar yang baik. Nah, jadi anak soleha ya, tapi kita nggak soleh. Jangan ngerokok ya anak ya, tapi bapaknya ngerokok. Rokok itu salah satu pintu pada kriminalitas, narkoba, bunuh-bunuhan, tawuran, cuma gara-gara rokok. Dan di dalam surah Ali Imran, surat Al-Baqarah ayat surat kedua, ayatnya 197. Allah minta jangan jatuhkan dirimu pada kebinasaan. Rokok itu ditulis, rokok membahayakan kesehatan. Yang bilang ahli medis. Ahlinya udah bilang, tapi tetap aja ada yang masih merokok. Ya anaknya ikut. Karena anak-anak kita itu peniru yang sangat ulung, dituruh abis tuh, bapaknya ngomong apa, ibunya pakai apa, dia ikutin. Bapak ibunya nggak didiknya gaya tawuran, ya dia suka tawuran di luar. Kenapa sekarang banyak tawuran? Karena di rumahnya pendidikannya gaya tawuran, di sekolahnya kalau nggak disetrap, nggak ada tuh penuh cinta, nggak ada tuh ya bunaya. Qurannya cuma dibaca, tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena tidak mendapat pertolongan Allah. Maka kalau kita ingin ditolong sama Allah Bapak Ibu, tolong hamba-hamba Allah di muka bumi. Itu kuncinya. Kunci kita itu agar ditolong sama Allah. Tolong yang di bumi. Wabil khusus saudara-saudara kita yang terzolimi. Dalam hadits qudsinya Allah berfirman, aku hanya menerima sholat dari hambaku. Yang pertama, dia tawadu dengan ayat-ayatku. Artinya apa? Sami'na wa ata'na. Bukannya Allah perintahkan kita mikir-mikir dulu. Apalagi nggak diamalin. Itu namanya cuman pura-pura beriman. Bukan benar-benar beriman. Karena kalau sungguh-sungguh beriman, walaupun kita nggak suka, ibu sabar, ikhlas, sedekah. Emang kita suka? Enggak. Ada hawa nafsu, ada keinginan, selalu mengajak kepada kemungkaran. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa ma'amaratun bisu' illa marhima robi. Karena nafsu, keinginan selalu ngajak kepada kemungkaran. Kecuali nafsu yang diridhoi sama Allah. Jadi ibadah itu dipaksakan. Kita bangun tahajud dulu dipaksain gak Bu? Pakai weker kan? Minta dibangunin kan? Karena udah bisa, udah terbiasa. Sekarang gak bangun tahajud, ruginya luar biasa. Kehilangan kesempatan, curhat sama Allah, hanya kita berdua. Minta sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob pengen pergi haji, ya Rob pengen punya motor baru, ya Rob itu kerudungnya yang warna pink pengen deh. Ibu jangan malu, kalau para sahabat tuh Bu, sendal yang putus, sendal mintanya sama Allah. Garam, para sahabat tuh Bu, para sahabat ya, garam itu minta sama Allah. Jadi jangan minta sama suami, jangan membebani. Jadi saya tuh curiga jangan-jangan nih banyak korupsi karena istrinya kepengen kerudungnya biru, tasnya biru, mobilnya biru, tasnya keresek. Dan manusia itu nggak pernah ada cukupnya. Hatta zurtumul maqabir. Paksakan. Nggak ikhlas tapi nggak apa-apa, nanti juga ikhlas. Kalau ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Allazina yunfiquna fis-sara wad-dara wal kazibinal ghaiz wal afinan aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ciri orang bertakwa. Coba, ada nggak pada kita? Kita nggak bisa nilai orang lain, yang kita bisa nilai diri kita sendiri. Orang bertakwa itu bukan yang paling banyak tahajudnya, tapi orang yang suka berinfak. Bukannya di waktu lapang, tapi juga di waktu sempit. Kata Asma binti Abu Bakar, sedekah itu jangan tunggu punya uang. Radhiyallahu anhuma. Karena kalau punya uang belum tentu kita sedekah. Nggak ikhlas Bu, nggak apa-apa. Dipaksakan. Kedua, mau menahan marah. Latargob walakal jannah. Orang bertakwa itu Bu, dia mau menahan marah walaupun gak ikhlas. Dia gak suka, dia tahan. Kan ada yang bilang keluarin aja,
keluarin aja biar plong gitu. Iya, tapi remnya blong. Kalau plong itu remnya blong. Ibu mau ke Semarang pakai motor nggak pakai rem, cepet loh Bu, cepat masuk jurang. Tapi pakai rem mungkin akan lebih lama 10 menit, setengah jam, tapi selamat sampai ke tujuan. Itu seperti kita tuh harus kita tahan, al-habs, menahan. Bukannya menahan lapar dan haus, menahan hati dari keluh kesah, dari sangka buruk, dari marah. Ketiga, wa'lafinan aninas, memaafkan, bukan minta maaf. Jadi ciri orang bertakwa itu dia memaafkan, walaupun gak ikhlas. Walaupun dia nggak bisa lupa, tapi dia mau memaafkan. Kenapa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang yang suka berbuat kebaikan. Ibu kalau dibilang sama suami, Bu, aku cinta deh sama ibu, senang nggak? Senang nggak? Senang. Sama anak, Bunda, aku sayang sama Bunda, senang nggak Bud? Masya Allah, meleleh air mata kita ya Bu. Kalau yang ngomong Allah gimana? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang yang suka berbuat kebaikan. Yang punya suami kita, yang punya anak kita. Maka hari ini saya ingin mengajak diri saya dan Bunda semua untuk kembali memberikan infak terbaiknya buat Palestina. Saya tahu Bunda semua sudah memberikan infak terbaiknya, tetapi seperti yang Bunda sudah ketahui sampai detik ini mereka masih terjajah, terzolimi, ya banyak bahan-bahan makanan bantuan itu tidak bisa datang sehingga harus dikirim lewat udara. Jadi alhamdulillah PPPA kemarin dengan lembaga-lembaga lainnya mendapat izin kesempatan untuk memberikan bantuan buat saudara-saudara kita di Gaza. Jadi saudara-saudara kita yang ada di tenda-tenda pengungsian di Yordan dan juga langsung kepada penduduk Gaza lewat pesawat. Jadi lewat dilempar dengan parasit karena izinnya cuma lewat udara, lewat darat itu dijarah. Ibu tahu 1 kilo ayam di sini berapa sekilo ayam? 40.000, bukan 1 ekor loh, 1 kilo. Ya, kalau di Gaza tuh Bu, 1 kilonya 500.000. 1 liter berasnya Pak, itu 800.000. Jadi infak kita itu memang sudah tersalurkan, ya tapi kurang. Kenapa? Karena mereka masih terjajah, terzolimi. Ya keluarga mereka syahid. Anak-anak mereka syahid. Ya kita nggak bisa memberikan infak yang banyak karena kita juga punya banyak keterbatasan. Kita juga banyak kewajiban. Makanya kita bisa mengangsur, kita bisa mencicil namanya komitmen. Apa itu komitmen? Kita berazam. Kita janji sama Allah, ya Rob, aku pengen memberikan infak terbaik buat Gaza selama setahun. Jadi dicicil, diangsur selama setahun misalnya, Bun saya mau deh sedekah sebulan 1 juta rupiah selama setahun boleh. Tapi sekarang belum punya, ropopo. Jadi hari ini Bunda hanya daftar, hanya niat. Ya, ternyata bulan depan juga belum ada uangnya. Enggak apa-apa, bisa di-skip. Enggak ada debt collector telepon-telepon kita, mana sih infaknya? Enggak ada. Kenapa? Karena ini enggak ada ikatan apa-apa. Ini enggak ada kewajiban apa-apa. Kita murni mendidik, memaksa diri kita untuk memberikan infak terbaiknya buat penduduk Gaza, buat Palestina. Ya, dan gak akan jatuh miskin dengan bersedekah. Saya berharap ada Bunda yang mau maju ke depan, bukan untuk ria, tapi untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang masih ragu. Karena ketika perang Tabuk itu jauh dari Madinah, itu Rasulullah SAW bersama para sahabat harus menghadapi tentara Romawi. Ya, dan Tabuk itu jauh perjalanannya, membutuhkan bekal yang banyak. Maka manusia sekali Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, ya Abdurrahman bin Auf itu maju ke depan, nggak takut dibilang ria, nggak takut dibilang soleh. Untuk apa? Untuk mengajak, untuk menyemangati. Ya, sampai-sampai Rasul bertanya, mereka itu menyumbang Bu, berinfak seluruh hartanya. Ya, Umar bin Khattab itu setengah dari hartanya. Abu Bakar As-Siddiq itu seluruh hartanya diinfakkan, sampai-sampai Rasul bertanya, wahai sahabatku, apa yang kalian tinggalkan untuk anak dan istrimu? Allah dan Rasulnya cukup bagi mereka. Itu orang-orang yang yakin. Jadi kita nggak usah memberikan setengah dari harta kita, nggak usah memberikan seluruh karena belum sampai makomnya seperti itu. Tapi berikan infak terbaik kita untuk Palestina, kita bisa cicil selama setahun. Itu Bu ya.
Nilai nominalnya nggak harus 1 juta, misalnya kalau sebulan 1 juta kemahalan, boleh 500.000 boleh nggak? Boleh. Kemarin di Lampung ada ibu petani maju, boleh nggak saya infaknya kalau sudah panen? Boleh. Ya, jadi kita memberikan waktunya selama setahun. Kalau Bunda mau melanjutkan, alhamdulillah. Tapi sekarang kita azamkan, kita niatkan dahulu, saya mau berkomitmen buat Gaza, buat Palestina selama setahun. Ada yang berkenan? Ya. Jadi sekali lagi ini bukan hutang, ini bukan jual beli, ini cuman ajakan berkomitmen, ajakan beristiqomah supaya kita benar-benar menunjukkan bahwa kita ini memang sungguh-sungguh kepengen ditolong Allah menjadi perempuan yang bertakwa. Karena menjadi perempuan bertakwa sebulan mah gampang ya. Kalau menjadi perempuan bertakwa 2 bulan itu gampang, tapi istiqomah dalam ketakwaan itu butuh pertolongan Allah. Makanya kalau kita ingin ditolong sama Allah, tolong yang di bumi. Ya, kita berapapun yang Bunda berikan, nanti Bunda sampaikan kepada para relawan. Di sini di depan ada relawan, Bunda sebutkan berapa nominalnya, nggak ada minimal, nggak ada maksimal, nggak ada sedikit, nggak ada banyak. Ya, tapi ahsanu amala, amal yang terbaik. Ya Bunda ya. Baik, ada yang berkenan Bunda buat Palestina. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana kita memberikan infak terbaik kita buat Palestina? Ya, jangan sampai salah pengertian. Ya, sekali lagi ini bukan hutang, nominalnya terserah Bunda, seyakin kita, boleh dicicil, boleh diangsur. Kalau kita keburu wafat, belum sampai setahun, nggak jadi hutang. Kenapa? Karena ini bukan jual beli. Ini kita hanya azam, kita tekad sama Allah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad sayyidul awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tawil amarna wa sahih sadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa asina amalana wa asi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari baina wa ngdi wajana fitini wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim imanana wa salim tauhidina wa salim qulubana wa salim lisanana wa salim ma'rifatina wa salim a'malana wa salim af'alana wa salim amwalana wa salim ahlana wa azwajina wa aulatina wa dzurriyyatina fitini wa dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana faghfir lana dzunubana kaffirna sayyidina wa tafana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.